Dua tiga. Oke. Selamat malam semuanya. Kenalin nama aku Attila Veron. Aku di sini hadir sebagai moderator pada Focus Group Discussion malam ini. Kita akan menjelajahi dan mendiskusikan isu yang sangat relevan, yaitu bahaya polusi udara yang berasal dari kendaraan, terutama di Kota Tangerang. Mari bersama-sama membahas dampak, tantangan, dan solusi yang mungkin bisa untuk mengatasi permasalahan ini agar kita dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan dan juga kesehatan bagi masyarakat kita. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi ini. Sebelum kita mulai, aku mau ngebacain beberapa peraturan yang harus diikuti semua peserta untuk bertujuan menciptakan lingkungan diskusi yang terorganisir dan produktif. Yang pertama, peserta diharapkan untuk tetap on cam selama diskusi, memastikan keterlibatan visual yang dapat meningkatkan interaksi dan membangun koneksi antar peserta. Kedua, peserta diharapkan untuk berperan aktif dalam diskusi, berbagi pemikiran, pengalaman, dan perspektif mereka terkait topik yang dibahas. Ketiga, peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama berjalannya diskusi, termasuk menghindari gangguan atau interupsi yang dapat mengganggu alur pembicaraan. Dan terakhir, peserta diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menyelesaikan pendapatnya sebelum berbicara. Oke, dengan mengikuti peraturan ini kita dapat mencapai tujuan yang diskusi jadi lebih efisien. Oke, mari kita mulai diskusinya. Uh, Berdasarkan hasil kuesioner yang telah saya susun sebelumnya, mayoritas dari para pengguna kendaraan di Kota Tangerang masih tergolong sangat muda, yaitu kisaran 18 sampai 25 tahun. Terus dampak negatif dari polusi udara ini disebabkan oleh kendaraan seringkali diabaikan oleh banyak masyarakat. Nah, aku mau nanya nih, menurut kalian dampak polusi apa sih dampak polusi udara ini bagi masyarakat? Apa ya? Dampak polusi ini bagi masyarakat jadi lebih terganggu ya aktivitasnya. Apalagi yang sering berpergian pulang kantor itu menggunakan kendaraan bermotor ya. Mereka lebih sering terhirup. Ada juga beberapa kasus yang terkena penyakit karena hal tersebut, terutama penyakit tentang pernapasan ya. Mereka jadi sering batuk ya semacamnya gitu. Itu sih. Oke. Kayaknya Ada yang suara lain? kayaknya Apa? suara Zaki nggak akan masuk kalau lu mau transkrip online. Sumpah. Oh ya, mungkin Zaki bisa ulang jawabannya karena kurang kenceng ya di sini. Halo, halo, tes. Ada nggak? Ada sih, Kenceng, kurang kenceng. kencengin aja. Sebentar ya. Bapak Zaki kayak mendem gitu suaranya. Halo, halo. Sekarang gimana? Iya, Kayak nggak pakai earphone, iya. nggak pakai mic gitu. Oke, boleh dilanjutkan ke orang selanjutnya. Mungkin sambil nunggu Zaki, kita bisa cover ke yang lain dulu ya. Halo, halo, Mungkin halo. menurut kalian gimana? Halo, gimana sekarang? Nah, mantap Oke. mantap. Jadi dampak yang dihadapi oleh masyarakat itu seperti orang-orang yang suka berpergian naik motor atau nggak orang kantor yang berpergian naik motor itu kan sering banget terhirup udara ini ya, udara kota yang dimana transportasi itu kan banyak banget kan. Jadi ya dampaknya ke kesehatannya sih, terutama di penyakit di pernapasan gitu. Jadi apa ya? Ada juga contoh-contoh kasusnya seperti mereka sering batuk gitu untuk saat-saat ini gitu, yang banyak polusinya. Menurut aku dampaknya, kalau aku yang aku rasain sih, mata kayak gampang perih gitu, gampang kering. Terus teman-teman aku juga banyak yang batuk, sesek juga. Itu sih paling. Ya, kalau aku ada beberapa sih dampak bagi kesehatan sama ini sih em, fisik. Kalau kesehatan yang fisik gitu, kalau kesehatan belakangan ini aku sering batuk sih jujur.
terutama semenjak isu-isu polusi mulai hangat gitu kan di media sosial, itu ternyata mulai berdampak juga gitu. Aku jadi sering batuk gitu. Aku berpikir awal mungkin karena apa ya, cuaca mungkin sering hujan gitu kan, cuman nggak gitu gitu. Ternyata banyak yang ngalamin juga gitu batuk-batuk, bahkan temen aku sempet nggak masuk beberapa hari gara-gara flu batuk, dan aku juga sempet ngalamin itu gitu. Kalau yang kelihatan sih ini sih gara-gara entah itu pergi sampai pulang kampus malaman gitu, itu biasanya muka cepet kusam dan apa biasanya jadi hitam gitu karena aku pakai kacamata, itu ada bekasnya gitu. Kelihatan banget sih itu kalau aku. Kalau menurut saya sih dampaknya mungkin dari saya sendiri gangguan pernapasan ya. Soalnya saya sering kalau lagi di outdoor gitu kayak nafasnya itu kayak lumayan sesek gitu. Soalnya pencemaran udara juga bisa berakhir berkurangnya kadar oksigen. Terus yang Raffi tadi bilang juga kalau bepergian muka tuh kelihatan kusam gitu. Kalau dibersihin ada hitam-hitam debu polusi gitu, kayak itu. Oke, aku mau nanya lagi. eh Gimana sih cara kalian ngatasin konsekuensi negatif yang akibat paparan polusi udara ini? Kalau dari saya sendiri sih apa ya, untuk menghadapinya ya ini sih dengan langkah kecil, dengan menggunakan kendaraan umum sih. Sama mencoba ngajak orang lain gitu untuk mengingat kalau kondisi lingkungan kita tuh udaranya udah nggak baik gitu. Jadi biar mereka lebih sadar dan melakukan sesuatu yang bisa apa ya, menggerakkan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau yang udah aku lakuin sih kalau di rumah jadi banyak menanam tumbuhan gitu sih. Jadi lumayan bikin seger juga. Terus adekku udah mulai pakai motor listrik juga sih. Ya, kalau aku sih ini sih kalau misalkan nggak jauh-jauh amat, tapi biasanya cenderung lebih ke jalan kaki gitu sekalian olahraga. Kalau ada kesempatan juga aku kan biasanya jogging itu kan lumayan jauh gitu, itu mungkin udah jadi apa ya, solusi mungkin ya. Gitu sih kalau aku. Kalau saya sendiri yang udah saya lakukan yang tadi di Salma bilang menanam tumbuhan, terus habis itu hindari membakar sampah. Salah satunya juga polusi bisa dari membakar banyak sampah gitu kan. Terus habis itu apa? Menggunakan transportasi umum bisa juga. Itu aja sih. Oke, menurut aku, gimana sih polusi udara di Tangerang ini menurut kalian belakangan ini? Menurut saya sih parah ya. Saya pas ketika berpergian dari kampus tuh ngerasa kalau apa ya, udaranya tuh sangat kotor dari indikasi ini ya, jarak pandang berkendara ya. Jadi yang saya kira tadi kabut tuh itu ternyata polusi gitu. Sama apa ya? Dan dampak ke badan saya sendiri tuh jadi lebih kotor ya. Menurut saya juga kerasa sih polusinya di Tangerang ini, kayak misalkan kayak saya baru cuci mobil terus besoknya kayak udah ngerasa kotor aja gitu, udah banyak debunya gitu sih. Jadi yang paling saya rasain sih itu ya. Terus juga yang tadi saya bilang kayak ngerasa kayak cepet kering gitu mata, terus perih. Itu sih, iya. Ya, kalau aku di Tangerang ya, itu sih Iya. kelihatan banget ya awannya abu-abu gitu.
mungkin karena aku tinggal di Tangerang Selatan, kalau jujur di Tangerang Selatan nggak terlalu kena dampaknya, cuman gara-gara aku kampusnya di Tangerang gitu kan, itu ternyata perbedaannya lumayan jauh sih. Itu kayak mau jalan kaki pun kelihatan banget gitu, siang-siang yang biasanya cerah gitu kan, matahari kelihatan banget, ini kok jadi kayak mendung padahal nggak ada hujan sama sekali gitu kan. Ternyata emang polusi gitu ternyata. Itu kenapa? Kalau menurut saya sih untuk Tangerang yang dulu sih menurut saya lebih itu ya, lebih fresh udara. Kalau sekarang berasa kayak hawa yang udah mulai panas walaupun sore gitu, terus habis itu kalau berpergian keluar gitu pernapasannya udah rada sesek gitu, terus banyak juga polusi-polusi nempel yang di muka gitu. Menurut saya itu aja. Oke. Kita Zaki tadi mau ngulang jawabannya atau mau lanjut aja? Iya, pokoknya kurang lebih jawaban saya tuh Sorry, mic-nya mati. Di mute. Halo? halo, mohon maaf. Tadi pertanyaannya boleh diulang? Mic-nya mati. Di mute. Itu di mute. Tadi pertanyaannya boleh diulang, mohon maaf. Gimana sih polusi udara di Tangerang ini belakangan ini tuh gimana Oh ya, menurut kamu? itu tuh sangat parah ya. Karena kan saya pulang pergi naik motor kan. Jarak pandangnya jadi mengurang dan badan saya jadi lebih kotor gitu kalau lagi mandi. Karena debu-debunya dan polusinya juga menempel. Oke. Cukup ya? Oke, aku mau ngasih pertanyaan yang nomor 2. Gimana sih upaya apakah yang dapat membantu untuk mengurangi polusi udara menurut kalian? Menurut saya tuh Kalau menurut aku sendiri, ya boleh Zaki duluan. menurut saya dengan ini ya membuat sebuah status di Instagram atau di TikTok ya. Karena itu lebih cepat dan lebih gampang menyebar luas gitu. Dengan memperlihatkan kondisi kita sekarang itu di Tangerang. Dan juga apa aja sih yang menyebabkan gitu. Kayak contohnya waktu itu ada yang meliput gitu. Kalau asap pembakaran sampah tuh itu tuh banyak banget gitu efeknya gitu ke udara kita gitu. Dan juga apa ya? Ya semacam itulah. Iya, maaf, boleh diulang pertanyaannya? Upaya apakah yang dapat membantu untuk mengurangi polusi udara? Oh ya, kalau aku sih mulai dari pemerintah dulu ya. Dari misalkan lebih banyak apa ya, reboisasi misalkan gitu. Atau di kota-kota tuh mulai apa ya, ditanam pohon-pohon yang ini lah, yang apa ya, yang bagus juga, cuman bikin lingkungan tuh lebih sehat gitu. Sama mungkin dari gerakan dari masyarakat sendiri, dari organisasi kecil gitu, kayak apa ya, gerakan aksi kecil kayak CFD, mungkin Car Free Day, atau jalan kaki bersama, itu bisa sih kayak ngasih dampak yang cukup bagus ke pikiran orang-orang juga gitu. Kalau yang lain? Kalau menurut saya kenapa Tangerang itu banyak polusinya karena ini sih banyak penebangan pohon di daerah di kosannya juga udah pada ditebangin buat bikin klaster lagi gitu loh, untuk bikin bangunan lagi. Jadi menurut saya tadi sih yang kata Raffi, reboisasi, ya itu sih yang paling menurut saya paling penting ya. Kalau saya sih setuju semuanya, dari reboisasi, Car Free Day, terus mengedukasi orang-orang di sosial media melalui poster, terus bisa juga kita buat acara gitu, buat acara acara reboisasi bareng gitu. Atau bisa juga edukasi, itu sih yang menurut saya simpel. Terus bisa membuat orang
bisa membuat orang peduli terhadap lingkungannya. Oke, kalau menurut kalian apa dampak dari polusi udara? Apakah seberbahaya itu bagi masyarakat? Menurut saya dampaknya sangat berbahaya ya. Karena dampak nyatanya saya sudah melihat sendiri gitu. Contohnya teman saya gitu. Mereka tuh terkena penyakit yang dimana berhubungan dengan udara gitu, kayak batuk-batuk dan pilek gitu. Gitu sih. Kalau yang lain? Menurut saya juga itu sih batuk-batuk itu, soalnya teman-teman saya juga udah kayak banyak yang batuk, flu di kelas tuh kayak selalu ada aja yang batuk gitu sih. Terus yang tadi saya rasain itu yang kayak mata gampang perih itu sih. Oke. Ya, kalau aku sih ya emang bahaya banget sih kalau menurut aku ya. Karena ya kalau dari kesehatan sendiri kan kalau udara kalau nggak bersih kan kayak debu gitu kan pasti gampang batuk gitu kan. Apalagi polusi gitu. Pasti apa ya, entah batuk atau flu itu pasti lebih apa ya, kita gampang down gitu fisik kita gitu kalau aku. Menurut saya sih yang semuanya disampaikan oleh Salma, Zaki, Raffi itu udah mencakup semua hal sih. Jadi itu aja. Oke. Aku mau nanya nih, gimana misalkan aku buat website, apa solusi terbaik untuk menarik perhatian para masyarakat? Menurut saya sih dengan ini ya menampilkan ini apa dampaknya gitu. Dengan begitu mereka akan lebih peduli gitu. Kayak contohnya aja kayak rokok gitu. Bungkusnya kan gambar orang yang kenanya kan, kena penyakitnya. Jadi itu sih jadi orang mikir, oh ini ternyata gitu dampaknya Hmm. gitu. Hmm. Menurut saya juga itu sih, eh, memperlihatkan pengguna websitenya itu kalau kita harus melakukan sesuatu gitu loh. Ada misalkan ada solusi-solusinya atau apa, atau misalkan ada charity yang kayak ada button yang kayak untuk eco friendly atau apa, jadi bisa mendonasi untuk eh, apa ya, mengurangi polusi gitu. Hmm. Ya kalau aku kalau menurut aku sih harusnya di websitenya tuh pastinya informasinya terkait tadi kan polusi, sama aku juga setuju yang sama bilang tadi kayak ada kayak kampanye gitu loh, Hmm. kayak kalau di kampus aku kan ada namanya Women Eco gitu, itu kayak ngajak orang-orang mahasiswa gitu untuk mulai peduli lingkungan gitu. Itu sih kalau di website ada kampanye juga kalau aku gitu. Kampanye. Kalau saya juga itu sih kayak ngajak aksi nyata gitu buat orang melakukan reboisasi. Ya terus habis itu kita juga bisa ngasih achievement gitu buat orang-orang yang udah ikut serta ke dalam acara itu sendiri. Itu aja. Oke. Pertanyaan terakhir, apa harapan kalian terkait upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak polusi udara, seperti informasi atau edukasi apa yang dianggap perlu dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan informasi ini? Harapan saya sih semoga masyarakat lebih peduli ya. Kan kebanyakan masyarakat bodo amat gitu karena belum ada dampak yang gedenya gitu. Kayak apa sih ini cuman gini doang gitu. Tapi untuk sarana informasi yang paling tepat gitu ya dengan kata-kata yang persuasif dan gambar-gambar yang menampilkan dampaknya itu, tapi yang meyakinkan gitu. Dan juga ya mungkin apa ya bilangnya ya, kayak pembicaraan dari orang-orang yang penting atau petinggi-petinggi di Indonesia gitu supaya lebih bisa dilihat dan dipercaya gitu. Kalau ini tuh emang udah genting gitu. Hmm. Ya, kalau aku sih baik lagi sih yang tadi kampanye gitu, itu yang aku harapin sih. Ada saya kan apa ya, polusi kan apa ya, masalah bersama kita gitu kan, perlu apa ya, ngajak orang juga gitu, entah itu lewat poster lah atau tadi yang kakak bilang mau bikin website gitu kan, Iya. maksudnya itu bagus sih, itu sih kalau
yang lain? Harapan saya juga jadi masyarakat jadi lebih aware, kayak hal-hal kecil yang harusnya mereka tahu tuh harusnya lebih ditegaskan lagi, mungkin ada konsekuensi atau apalah kalau buang sampah sembarangan gitu. Misalkan kalau di luar negeri kan ada dendanya atau apa gitu, seharusnya ada lebih tegas kayak ada dendanya kayak atau apa. Kalau di di website yang tadi saya bilang paling itu, terus yang Raffi bilang kampanye juga saya setuju sih. Kalau harapan saya sih masyarakat lebih peduli terhadap bumi kita, terus melakukan reboisasi lah, terus kampanye segala macam untuk mengurangi polusi udara di kehidupan kita sehari-hari. Soalnya kalau terjadi polusi udara gitu, kehidupan sehari-hari kita, aktivitas sehari-hari kita akan terganggu gitu. Ya, diharapkan lebih peduli lah masyarakat gitu. Oke. Aku rasa itu aja guys buat FGD malam ini. Aku pengen ngucapin terima kasih atas kalian yang udah berpartisipasi dalam FGD ini. Kasih guys. Ya, Oke. terima kasih. Ah,